Business Intelligence, kita bahas tentang Visual Spatial Meaning atau Geographic Data Meaning. Bagaimana sih kita membuat peta yang user interaktif? Jadi di peta itu kita menampilkan data. Oke, di sini saya bahas secara umum dulu untuk pengenalan model visual membuat peta yang menarik. Selanjutnya Anda kembangkan sendiri. Oke, pertama untuk peta itu library yang bisa kita pakai yang powerful itu ada ggplot2. ggplot juga bisa ya. Tapi kalau untuk yang studio yang terbaru bagusnya menggunakan ggplot2. Oke. Kalau Anda belum install, Anda bisa install paketnya ggplot2. Oke, di sini. Ini ggplot2. Kita contohnya sampel sederhana, kita ketik library ggplot2 map bla 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 bla, maka ini contoh tampilannya. Oke, ggplot2 tampilannya user interaktif, UI UX-nya bagus. Oke, ini contoh sederhana. Selanjutnya ada leaflet. Ya, leaflet salah satu untuk peta map di studio itu powerful juga. Nanti kita bahas lebih detailnya. Oke, jadi leaflet itu sangat populer dan open source JavaScript. Oke, jadi di sini itu mapnya lebih interaktif. Jadi nanti saya jelasin lebih pengenalan mapnya itu kita menggunakan leaflet aja yang gampang. Oke. Kalau Anda belum ada paketnya, Anda install paketnya leaflet itu di sini, atau Anda ketikkan aja di library-nya leaflet. Jadi ini contohnya, contoh untuk pemetaan menggunakan leaflet. Selanjutnya ada juga map view. Oke ya. Jadi map view itu salah satu library yang bagus untuk desain interaktifnya, itu UX-nya juga. Jadi kalau di RStudio untuk Anda buat peta itu Anda bebas berkreasi menggunakan apa saja. Yang penting tampilannya, user interface-nya, UI UX-nya bagus. Oke, banyaklah pilihannya. Jadi nggak harus pakai contoh ini atau itu, bebas. Oke. Selanjutnya ada Tmap. Ya, Tmap salah satu paket yang powerful juga untuk pemetaan. Oke, jadi bagus. Oke. Jadi Anda kalau belum ada, Anda install library-nya Tmap. Oke. View nanti contohnya ini untuk tampilan Tmap. Oke. Ada juga yang Basemap ya. Basemap itu salah satu bagaimana sih kalau kita mau menampilkan peta di Google Map. Oke, jadi kita menghubungkan Google Map dengan RStudio. Oke, jadi istilahnya nanti untuk web map-nya. Jadi seperti ini, bisa tampilannya dalam bentuk untuk peta-peta jalannya. Oke, ini contoh penggunaan Basemap. Oke, jadi contohnya kita mau menampilkan untuk Boston atau lainnya, baru tinggal kita ketikkan aja, nanti nampak petanya. Oke, selanjutnya ini bagaimana sih kita untuk menampilkan marker. Oke, marker istilahnya titik-titik ya. Jadi kalau menampilkan marker itu gampang aja, kita ketikkan data point. Oke, seperti ini. Jadi nanti titik-titiknya itu daerah mana aja yang mau kita beri marker, istilahnya mau kita tandai. Oke. Ini contoh menggunakan leaflet untuk petanya. Terus ini contoh bagaimana sih kita menggunakan pop-up. Oke. Pop-up itu contohnya kita membuat notifikasi. Oke. Di sini di leaflet itu karena pakai JavaScript, jadi kita bisa tambahkan HTML. Contohnya seperti berikut ini untuk informasinya. Oke, ini contoh sederhananya. Terus di peta kita juga bisa untuk menambahkan label.
Oke ya, jadi labelnya ini apa sih, di mana titik-titiknya itu baru bisa kita tambahkan. Oke, salah satunya itu di mirip pop-up-nya atau di kliknya di markernya. Selanjutnya di leaflet itu peta itu ada line and shapes. Line itu istilahnya kita membuat garis-garisnya untuk mapnya. Jadi contoh bagaimana sih kita mau menambahkan polygon dan polyline. Ini contohnya ya, ini disebut dengan polygon dan polyline. Jadi kita tinggal aja bisa kita menggunakan library ArcGIS. Oke, kita panggil paketnya seperti ini. Oke, ini berikut untuk penampilannya. Oke, terus ada juga untuk circle, istilahnya untuk lingkarannya. Contohnya kita mau ngasih tanda titik daerahnya mana aja. Oke, berikut ini contohnya. Berarti ini untuk pakai library Albert Sousa. Oke, ini contohnya daerah mana aja yang mau diberi tanda. Oke, contohnya kalau sekarang kan ada coronavirus, daerah mana aja kan kita bisa tambahkan lingkaran. Terus ada disebut dengan raster image. Raster image istilahnya kita mau, contohnya kita mau temperatur, suhunya dari 23 sampai 30, itu daerah mana aja. Oke, jadi nanti kita bisa masukkan datanya sama install paket rasternya. Contohnya seperti ini. Oke, ini berarti ini daerah yang kita kasih tanda. Oke, selanjutnya bagaimana sih kita menampilkan petanya tapi bisa diakses, istilahnya di web. Oke, kita bisa menggunakan sini ya. Ini contoh. Jadi ini yang sudah saya buat, contohnya ini kan menggunakan sini. Jadi di sini itu nanti library sininya ini. Oke, ini diakses itu dia dalam bentuk web. Oke. Library-nya ini dia nanti istilahnya diaksesnya itu ke webnya. Oke, ini contoh sini. Oke, terus ada color di sini bagaimana kita mau menandain suatu wilayah di map. Oke, jadi kita bisa juga menggunakan library ArcGIS seperti ini. Oke, ini untuk source code-nya. Oke, ini kalau kita mau membuat legend. Oke, pasti untuk peta ini ada legendnya. Oke, legend color maksudnya. Ini contoh penggunaan legend. Jadi kita bisa menggunakan GeoJSON, oke, untuk menampilkan legendnya. Jadi ini bisa untuk berhubungan sama data. Oke, ini kalau seandainya kita menggunakan color plane. Jadi di sini ini kita bisa menampilkan peta dalam bentuk warna-warni. Ya, ini kita bisa menggunakan GeoJSON. Ya, contohnya peta Amerika. Ini contohnya, ini menggunakan color plane. Terus sampel bagaimana sih kalau seandainya kita mau untuk leafletnya kita mau ada minimap. Jadi di peta ada petanya, biasanya kan ada seperti itu. Ini contoh tampilannya minimap. Kita juga bisa menggunakan leaflet measure-nya seperti ini ya. Jadi daerah mana ini ya, contohnya ini pakai leaflet. Terus kita bisa juga menggunakan peta ini seperti kotak-kotak ini, kita menggunakan library untuk Grasshopper ini. Oke, berikut contoh sederhana. Thank you for watching.